sendiri baru kerja di desain di sini udah berapa lama? Sebenarnya udah dari awalnya pas kuliah udah sering freelance, cuma kan waktu sakit terus berhenti kuliah kan, jadinya baru mulai freelance lagi itu dari bulan Desember kemarin Baru ya, baru 1 bulan. iya baru dari November sorry. November. Ya, baru 2 bulan. Terus sekarang langsung dapat klien ini. Iya, dapet klien ada 2, tapi yang udah progresnya udah banyak baru. Ya, kendala apa nggak gitu dalam menyelesaikan kerjaan ini? Paling kerasanya sih awalnya kan pas awal mulai kerja lagi tuh lagi semangatnya gitu kan, terus lama-lama karena mungkin ya udah lama nggak kerja gitu kan, terus baru mulai kerja jadinya tekanannya tuh bikin jadi susah mikir kan, kalau lagi keruh otaknya tuh nggak bisa mikir, nggak bisa dapat ide. Terus katanya BPJS sekarang udah ada itu ya Pak ya? Apa tuh? Hipnoterapi apa ya? Nah, jadi gini, kalau untuk hipnoterapi itu adalah hanya salah satu dari sekian banyak terapi psikologis. Nah, kita untuk pasien skizofrenia atau bipolar nggak boleh di hipnoterapi. Oh, itu terapi yang apa tadi itu? Psikoterapi ya? Kalau psikoterapi itu tadi terapi bicara itu termasuk psikoterapi. Itu katanya BPJS. Ya psikolog, tadi saya bilang psikolog udah ada kalau di kecamatan. Jadi di DKI ini udah ada 22 puskesmas kecamatan yang ada psikolognya. Ya banyak ya, di Kramat Jati ada, Matraman ada, di Ciracas ada, kalau di Jakarta Timur udah banyak. Nggak di cover BPJS pun cuma 30.000 gitu. Kalau di luar kan ya rata-rata bisa 250 sampai 500 gitu. Ya, tapi tentunya ya pastinya antrian juga panjang gitu. Tapi ya nggak apa-apa kalau kita memang nggak mampu gitu, ya kita bisa ikut antrian aja lah gitu. Nah kemudian juga ada sekarang kan ada layanan-layanan online untuk ini psikolog bisa juga dimanfaatin gitu. Jadi saya kira sih penting banget ya buat juga ditangani aspek psikologisnya gitu. Kadang-kadang hanya dengan membicarakan aja itu udah keluar lah gitu. Terus kayak kita di belakang sharing, oh ternyata ada teman yang bisa pulih, ada teman yang masih ya sekedar stabil aja dan sebagainya, itu juga membangun ini juga, membangun istilahnya jalan setapak menuju recovery gitu. Mbak Ana udah ngerti cara nanganinnya ya, berarti ya kalau udah pakar. Gitu, udah pakar dia gitu. Dari 2001. Gitu. Terus tadi itu kecemasan tadi bisa ternyata dibantu dengan obat bisa berubah ya. Berarti penting sekali memang kita konsul ya kan Rat ya. Tuh. Konsul kita ceritain, dok ini saya begini-begini, nah itu penting banget gitu. Kita yang harus mengamati, terus kemudian obat nggak boleh dipegang sama si pasien gitu ya. Apalagi nih ada gejala-gejala seperti ini, dorongan bunuh diri, barang-barang yang berbahaya singkirin gitu ya. Dari mulai benda tajam, benda-benda kabel listrik dan sebagainya, terus zat-zat kimia simpan, amankan, kalau perlu nggak ada gitu. Terus nggak boleh ada kopi gitu, karena dia kalau dia hobi ngopi, apalagi ngopinya malam hari, nah itu sulit tidur jadinya. Nah makanya bilangin nggak boleh. Itu kalau keluarga kita ada yang mengalami seperti ini, kita semua sekeluarga berkorban. Saya selalu bilang di sini kalau ini jarang saya bilang ya sabar ya ibu ya, karena biasanya segala jenis sabar juga udah kita pakai gitu. Nah ini keluarga kita yang skizofrenia. Sabar. Kembali tadi yang dibilang apa dokter yang bagus, sebenarnya dokter yang bagus itu dari obatnya atau dari apa? Nah jadi gini Pak, jawab aja langsung nih ya. Dokter yang sebenarnya semua dokter bagus, karena tuh cocok-cocokan. Iya. Karena ada pasien, ya memang gue kalau di psikiatri ini
apalagi kalau kita berobat pakai BPJS kan banyak banget pasiennya. Jadi kadang konsultasi itu nggak bisa. Itu dia. Jadi kita dokternya baik nih, mau ngasih konsultasi, udah diketok duluan sama pasien yang berikutnya, Iya. cepetan dong gitu. Atau dokternya buru-buru. Nah, dan dokter ya buru-buru, ya karena kadang tuh seharinya bisa 80 pasien gitu. Jadi gini, dokter yang bagus itu katakanlah semuanya tuh bagus, tapi itu kan semua cocok-cocokan gitu. Kadang-kadang gini, ada pasien yang manipulatif banget. Kalau sama dokter yang sabar nggak cocok, dia sama dokter yang galak sekalian gitu. Ada begitu, teman kita di sini ada kayak gitu. Tapi ada yang cocoknya memang sama dokter yang sabar, dia merasa dirangkul, merasa dijadi kayak orang tua gitu, ada seperti itu. Jadi nggak ada rumus matematikanya sih gitu. Terus kemudian dia juga terbuka lah. Kalau kita tanya, dia mau menjawab.